Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku cukup menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ini adalah komentar dari Ruben Amorim pasca pertandingan melawan Manchester City di kompetisi Champions League, di mana pada pertandingan tersebut Sporting Lisbon menang telak 4-1 atas Manchester City. Di sini Ruben Amorim mengatakan bahwa kita tidak bisa memindahkan satu realitas ke konteks lain. Manchester United tidak bisa bermain seperti kami, dalam artian Sporting Lisbon. Mereka tidak bisa bermain bertahan, dan kami harus beradaptasi. Saat saya tiba di Manchester, saya akan tinggal di dunia yang berbeda. Timnya akan berbeda. Titik awalnya akan sangat berbeda. Saya akan memberitahu para penggemar Manchester United bahwa kami beruntung bisa mengalahkan Manchester City dengan skor 4-1. Dan saya akan menilai situasinya. Oke, dari sini bisa kita lihat ya, secara tidak langsung Ruben Amorim ini menjelaskan bahwa secara kualitas para pemain di Sporting Lisbon dengan Manchester United itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata, meskipun nanti akan ditangani dengan pelatih yang sama, tentu hasilnya akan berbeda. Terus yang kedua, di sini bisa kita lihat bahwa meskipun Ruben Amorim masih belum menghandle para pemain di Manchester United, tapi dia bisa menilai bahwa sebagai pelatih baru dia harus beradaptasi. Dia harus menyesuaikan tempo permainan berdasarkan komposisi pemain yang ada, berdasarkan intensitas liga yang akan dijalani oleh Ruben Amorim, dalam artian di Premier League nanti. Karena kalau kita lihat ya secara kompetisi, Liga Portugal itu masih jauh di bawah Premier League gitu loh. Premier League untuk saat ini memang berada di peringkat ke-1 Liga Eropa, di kompetisi Liga Eropa gitu loh. Dan Liga Portugal itu berada di peringkat 6 kalau nggak 7 ya, seingatku ya. Masih di bawah Eredivisie. Berarti kan menunjukkan ya secara kualitas tentu berbeda jauh dengan Premier League. Di sini kalau kita bicara antar klub itu sangat kompetitif. Setiap klub memiliki peluang untuk mengalahkan Manchester United gitu loh. Jadi memang Ruben Amorim ini sangat paham lingkungan di Premier League seperti apa, sangat paham tekanan ketika dia akan melatih Manchester United itu seperti apa. Dan menurutku ini cukup bagus ketika Ruben Amorim sudah memahami situasinya dan mencoba melupakan kemenangannya atas Manchester City, karena itu nggak bisa nggak bisa menjadi tolak ukur juga kemenangan 4-1, meskipun di Liga Portugal pun Ruben Amorim ini berada di puncak klasemen untuk sementara ini dan memiliki komposisi pemain yang sudah solid, yang sudah bisa bekerja sebagai tim, chemistry-nya sudah terbentuk. Sangat berbeda ketika nanti dia akan menangani Manchester United. Langkah pertama yang harus dilakukan Ruben Amorim nanti harus bisa menghandle ruang ganti, harus bisa menekan ego-ego para pemain, karena ya ini klub sudah benar-benar klub komersil gitu loh. Para pemain pun kayak ya sebagian hanya bermain untuk kepentingan individu, hanya bermain untuk membesarkan namanya sendiri, bukan untuk kepentingan klub, bukan untuk bermain karena atas dasar cintanya terhadap Manchester United. Yang aku tangkap sih seperti itu. Ya gimana ya, pemain kalau egonya masih tinggi ya, yang akan dikorbankan ya pemain lain gitu loh. Pemain-pemain yang ingin berjuang demi Manchester United gitu loh. Ya terlepas apapun itu ya kepentingan dari tiap pemain, tapi langkah awal yang harus dijalani oleh Ruben Amorim dan PR yang harus segera ditangani, diselesaikan, ya menangani ruang ganti, harus bisa mengambil hati para pemain-pemain Manchester United. Dari statement tadi menurutku sudah cukup menjelaskan bahwa Ruben Amorim ini sangat memahami situasi
di dalam internal Manchester United. Situasi yang akan segera dihadapi oleh Ruben Amorim. Dan menurutku itu salah satu poin yang bagus. Kemenangan kemarin atas Sporting Lisbon melawan Manchester City tidak bisa sepenuhnya menjadi indikator bahwa Ruben Amorim akan bersinar di Manchester United, karena komposisi pemain akan berbeda, intensitas dan kompetisi di Premier League tentu akan berbeda, tekanan yang akan dihadapi sebagai pelatih Manchester United dari media maupun fans maupun dari manajemen tentu akan sangat berbeda. Dan kita semua tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi, karena ya meskipun Ruben Amorim pelatih yang cukup mentereng, memiliki prestasi dan progres yang sangat signifikan, tentu nanti di Manchester United ya kalau kamu emang ingin mendapatkan tantangan baru, ya MU ini sangat menantang gitu loh untuk karirmu nanti. Jadi ya standar aja, kalau mau berekspektasi standar aja, 4 besar di Premier League udah sangat bagus, nggak ada ekspektasi lain. Yang penting pakemnya sudah terbentuk, para pemain mau bermain sebagai tim, egonya bisa diturunkan, dan secara perlahan progres akan terlihat dengan sendirinya. Kita masuk ke berita berikutnya. FA telah mendenda Manchester United sebesar 50.000 pound sterling setelah menerima lebih dari 5 kartu kuning melawan Chelsea, yang merupakan kedua kalinya dalam hal ini terjadi pada musim ini, yaitu yang pertama diberikan kepada Tottenham. Oke, kalau kita lihat peraturan dari FA ini memang semakin lama semakin ketat, dan aku dari berita ini aku jadi teringat kemarin teman-teman ada yang sempat berkomentar juga saat pertandingan melawan Chelsea itu kan banyak sekali kartu kuning yang didapatkan oleh Manchester United. Ada yang berkomentar bahwa ini semua bukan karena resiko, karena keterpaksaan. Ini semua karena para pemain juga bermain atas instruksi pelatih. Maksudku pelatih ini nggak mungkin menginstruksikan untuk, ya kamu main kasar aja kalau misalkan nggak bisa dilewati. Ini semua bagian dari resiko, dan salah satu resiko ya ini pada akhirnya Manchester United terkena denda. Yang menurutku ini cukup merugikan juga ya, karena kalau Manchester United bisa bermain lebih stabil, bisa bermain lebih bagus lagi, lebih tenang lagi, lebih fokus, harusnya sih nggak akan terkena denda-denda seperti ini. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan ya. Ini menunjukkan bahwa ya Manchester United masih belum bisa bermain bersih gitu loh secara keseluruhan. Berapa kartu kuning di pertandingan kemarin saat melawan Chelsea? Cukup banyak. Aku masih ingat Casemiro, lalu Lisandro Martinez, Marcus Rashford, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Diogo Dalot, sangat banyak ya. Ini mengindikasikan bahwa ya para pemain melakukan seperti itu, terkena kartu kuning karena terpaksa ya, situasinya kepepet. Karena kalau nggak kayak gitu mungkin hasilnya akan berbeda. Meskipun beberapa kartu kuning menurutku karena kesalahan pemain sendiri ya, dan hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi intinya adalah kalau bisa berkaca dari situasi ini, harusnya para pemain Manchester United harus bisa bermain lebih bersih lagi, harus lebih tenang, harus lebih fokus, harus bisa meminimalisir pelanggaran lah di setiap pertandingan gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Giovanni Quenda merupakan talenta yang ingin diajak kerjasama lagi oleh Ruben Amorim di masa mendatang. Mengingat pemain berusia 17 tahun ini tengah diincar secara luas oleh klub-klub di Premier League. Oke, rumor terkait Giovanni Quenda ini sudah ada bahkan sebelum Ruben Amorim resmi menjadi pelatih Manchester United. Memang pada awalnya pihak manajemen akan mengincar pemain-pemain sayap di musim depan. Menurutnya Giovanni Quenda ini juga salah satu pemain muda potensial, yang mana bahkan manajemen sempat memberikan statement kalau pemain ini merupakan salah satu talenta terbaik di generasinya. Dan kalau kita lihat perannya di Sporting Lisbon memang ya baru musim ini ya, seingatku dia masuk di tim utama. Secara permainan dia memang bisa menerapkan taktik yang diterapkan oleh pelatih,
pergerakannya, speednya menurutku cukup bagus, visinya juga ada. Tapi tentu pemain seperti ini ya namanya pemain potensial, bisa berhasil, bisa gagal gitu loh. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah bekerja di bawah asuhan Ruben Amorim, tentu dia sudah sangat memahami skema dari sang pelatih gitu loh. Tapi kembali lagi, apakah ini benar-benar bisa didatangkan atau enggak? Menurutku, sampai akhir musim nanti akan lebih baik jika Ruben Amorim benar-benar mempelajari lebih dulu komposisi para pemain, karakter para pemain dari Manchester United ini seperti apa. Nggak perlu terburu-buru mendatangkan pemain baru, ya mungkin perlu mendatangkan pemain baru, tapi nggak harus pemain dari Sporting Lisbon. Jadi Ruben Amorim harus melihat dulu kapasitas pemain di Manchester United ini seperti apa, karakternya seperti apa, ego-egonya itu harus diturunkan dulu, baru mungkin bisa mendatangkan pemain lain itu. Karena rumornya ya Giovanni Quenda ini memang sudah dirumorkan, lalu Victor Gyökeres itu juga mulai dirumorkan. Ya maksudku nggak perlu terburu-buru seperti itu. Dipahami dulu, adaptasi dulu lingkungan di Manchester United seperti apa, karakter pemain seperti apa, baru kalau sudah benar-benar memahami, paling nggak selama 6 bulan sampai akhir musim nanti bisa mendatangkan pemain. Apalagi ini kan pelatih yang didatangkan atas kemauan dari manajemen yang baru saat dipegang oleh Ineos. Harusnya antara pelatih dan juga manajemen mulai dari Jason Wilcox, Christopher Vivell di bawah arahan dari Dan Ashworth secara struktur manajemen ini harus saling bersinergi. Sudah ada kesepahaman antar para pemangku di setiap posisi ini. Intinya nggak perlu terburu-buru lah menurutku. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ada kemungkinan nyata bahwa Kobbie Mainoo dan Mason Mount mendapatkan menit bermain saat melawan Leicester City pada hari Minggu. Apabila secara progres itu tidak mengalami kemunduran. Akhirnya untuk Kobbie Mainoo dan Mason Mount sudah terlihat lagi berlatih di Carrington bersama tim Manchester United. Tapi kembali lagi ya, apakah ketika berada di latihan itu dua pemain yang baru kembali dari cederanya ini mampu menunjukkan progresnya? Secara kebugaran sudah sangat bagus, sudah benar-benar fit. Dari hasil latihan nanti baru akan dilihat apakah pemain ini dalam konteks Kobbie Mainoo dan Mason Mount ini sudah bisa tampil di pertandingan melawan Leicester City. Ya masih belum bisa dipastikan juga. Tapi kalau misalkan bisa tampil di pertandingan akhir pekan nanti, menurutku akan sangat bagus, terutama untuk kedalaman squad. Akan sangat membantu Ruud van Nistelrooy dalam melakukan rotasi pemain dan Mason Mount. Dan ini bisa menjadi kesempatan yang bagus juga bagi Mason Mount, Kobbie Mainoo untuk bermain di bawah arahan langsung dari Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara di Manchester United. Untuk saat ini sih masih belum bisa dipastikan juga. Kita lihat saja nanti menjelang akhir pekan nanti situasinya seperti apa. Kalau benar-benar siap, otomatis dengan sendirinya akan mendapatkan menit bermain. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Untuk saat ini masih belum ada peluang bagi Luke Shaw untuk kembali dari cedera dan terlibat dalam pertandingan melawan Leicester City pada akhir pekan nanti. Ya, ini bukan kabar yang baru juga dan memang bukan kabar yang bagus. Luke Shaw ini menurutku sudah selesai di Manchester United. Pihak manajemen harus mencari pengganti lain, harus ada regenerasi di posisi bek kiri. Meskipun Tyrell Malacia sudah terlihat di latihan bersama skuad utama Manchester United, tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur kalau misalkan Manchester United ingin serius di semua kompetisi. Harus mendatangkan pemain baru menurutku. Meskipun Lisandro Martinez, Nocer Mazraoui, Diogo Dalot bisa diplot di posisi tersebut, tapi tetap harus ada pemain baru yang benar-benar menguasai
di posisi tersebut sebagai back kiri, karena ya kalau mau bersaing di semua kompetisi secara kedalaman squad itu harus ideal. Sedangkan untuk saat ini kedalaman squad Manchester United masih jauh dari kata ideal. Para pemain masih mengalami cedera dan Manchester United hanya memainkan pemain itu-itu saja. Bahkan yang bukan di posisinya pun diplot gitu loh. Ini kan menunjukkan bahwa ya masih sangat terbatas kedalaman squad Manchester United, masih perlu mendatangkan pemain baru. Masih perlu apa ya? Ya perlu ya memang perlu ada regenerasi. Karena skuad utama Manchester United ini ya sebagian besar pemain-pemain tua. Mungkin di bursa transfer Januari nanti ya, untuk mendatangkan pemain menurutku sangat kecil kemungkinannya, karena pihak manajemen sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk mendatangkan pelatih baru, untuk memecat Erik ten Hag, mulai dari uang kompensasi, lalu klausul pelepasan Ruben Amorim, peningkatan gaji untuk Ruben Amorim, terus untuk menggandeng para staf dari Ruben Amorim ke Manchester United itu sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Dan opsi paling realistis di bursa transfer Januari nanti menurutku ya mendatangkan pemain pinjaman. Mungkin di beberapa posisi tertentu akan didatangkan pemain, tapi statusnya sebagai pemain pinjaman, bukan pembelian permanen. Tapi kembali lagi ya, kalau Luxo ini, wah, waya pensiun aja nih. Ini sudah sejak era Jose Mourinho ya. Jose Mourinho atau Van Hal ya? Jose Mourinho sih. Sejak era Van Hal kalau nggak salah. Iya, sejak era Van Hal. Ini sudah sangat lama pemain ini. Ini menurutku pemain terlama di Manchester United ya, Luxo ini. Bahkan lebih dulu Luxo dibandingkan Marcus Rashford gitu loh. Dia sudah waktunya pensiun, wes gak usah main mana, wes kan jadi model aja gak apa-apa, jadi pandit aja, wes gak usah main mana, ya gak ngono pindah klub liyo aja, gak usah di MU, karena sudah tidak bisa diharapkan lagi, sudah sering cedera, sudah tidak konsisten lagi, ya intinya sudah selesai lah Luke Shaw ini di Manchester United, harus ada regenerasi, harus ada pemain baru di posisi back kiri, gitu. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada komentar lain, ada opini lain terkait berita tersebut, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.